Kondisi absennya kapten tim Persib Bandung, Mark Locke yang tengah menjalani akumulasi kartu kuning, membuka peluang bagi gelandang muda Persib, Azikri Fadila, untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Borneo FC. Meski belum memberikan kepastian, pelatih kepala Persib Boyan Hodak tidak menutup kemungkinan akan memberikan kesempatan bagi Azikri tampil sejak menit awal. Sebelumnya Azikri telah memainkan dalam 3 pertandingan di musim ini. Anda tidak pernah tahu, kita lihat saja nanti, ungkap Boyan Hodak. Dalam 3 laga tersebut, Azikri selama ini selalu diturunkan sebagai pemain pengganti. Namun penampilannya yang konsisten dalam latihan dan kedalaman skuad yang tengah diuji memberikan sinyal bahwa ia bisa menjadi opsi utama Boyan di lini tengah. Masih ada 4 hari lagi, jadi kami akan putuskan nanti. Keputusan memainkan Azikri juga akan dipengaruhi oleh kebutuhan taktis Persib Bandung menghadapi Borneo yang dikenal solid dan kompak. Boyan kemungkinan besar akan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi terakhir para pemainnya. Jika mendapat kepercayaan, ini bisa menjadi momen penting dalam karir profesionalnya, sekaligus kesempatan untuk dapat membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola nasional tuntasnya. Setelah absen selama beberapa bulan akibat cedera, pada hari Sabtu 5 April, Rezaldi Hehanussa akhirnya kembali terlihat mengikuti sesi latihan Persib Bandung, meskipun masih berlatih di ruang medis dan rehabilitasi Persib Bandung yang terletak di Stadion GBLA. Pemain berposisi bek kiri tersebut terakhir kali terlihat di lapangan latihan pada September lalu. Kepulangannya pun disambut positif oleh pelatih Persib Boyan Hodak yang mengungkapkan kondisi Rezaldi sudah cukup baik secara fisik. Kembalinya Rezaldi menambah opsi di lini pertahanan Persib yang sebelumnya cukup bergantung pada Edo Febriansyah dan Zalnando. Meski belum mengikuti latihan penuh bersama tim, kehadirannya langsung dianggap sebagai sinyal positif dalam upaya pemulihan yang sedang dijalaninya. Terlebih Rezaldi bisa mulai mengembalikan sentuhannya dengan bola. Rezaldi sudah kembali, dia terlihat baik-baik saja, jadi kita akan lihat kapan dia mulai berlatih penuh, ungkap Boyan Hodak. Sebuah fase awal yang penting sebelum mereka bisa kembali ke sesi latihan reguler bersama tim. Dan hal yang bagus adalah Rezaldi, Dedi, dan Dimas, ketiganya sudah mulai jogging. Dan saya harap dalam waktu dekat mereka bisa bergabung dengan tim lagi secara penuh. Dengan memperhatikan kondisi para pemainnya, Boyan memilih sikap hati-hati terhadap pemain yang baru pulih dari cedera. Ia menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum melepas pemain ke atmosfer kompetitif di pertandingan resmi tuntasnya. Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat 2 pemain kuncinya, Mark Locke dan Edo Febriansyah, saat menghadapi Borneo FC pada lanjutan Liga 1 pekan ke-28. Keduanya harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Persib juga harus kehilangan David Da Silva dan Gervane Castanir karena mengalami cedera. Meski kehilangan sosok berpengalaman, pelatih kepala Persib Boyan Hodak menegaskan bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengisi kekosongan tersebut. Ya harus bagaimana lagi, kami masih punya pemain lain. Semua pemain harus layak mendapatkan gaji, ada 22 pemain. Jadi kami punya cukup pemain untuk mengisi kekosongan. Boyan menyebutkan beberapa nama yang siap menjadi starter dan memberikan kontribusi penting di lini tengah. Di tengah kami punya lebih dari cukup. Kami punya Matteo Kocijan, kami punya Robby Darwish, Adam Alis, Tiron, dan Azikri. Jadi ada 5 pemain yang bagus.
Sementara itu untuk posisi bek kiri yang ditinggalkan Edo Febriansyah, Boyan mengisyaratkan akan mengandalkan Zalnando yang selalu bisa tampil secara meyakinkan di beberapa laga sebelumnya ketika dimainkan. Tidak hanya itu, Boyan mengungkapkan beberapa alternatif lain yang juga bisa dimainkan di sisi kiri pertahanan. Robi juga bisa main sebagai bek kiri, Kakang juga bisa main di kiri. Bahkan, Hen jika dibutuhkan bisa main sebagai bek kiri. Sementara itu untuk lini penyerangan Persib, Boyan mengisyaratkan mempercayakan kepada dua pemain, yakni Ciro Alves dan Rian Kurnia. Selain itu, Boyan juga masih memantau kesiapan Dimas Drajat yang baru pulih dari cedera tuntasnya. Nama pemain Sabah FC, Sadir Ramdhani, dikait-kaitkan dengan Persib Bandung. Meski belum masuk ke bursa transfer, nama Sadir sudah diisukan bergabung dengan Persib untuk musim depan. Hal ini tidak lepas dari Liga Malaysia yang sebentar lagi akan selesai. Sadir sendiri sudah bukan kali pertama dikaitkan dengan Persib. Bahkan ketika bursa transfer pemain dibuka, namanya selalu muncul di publik sepak bola Bandung. Pelatih Persib Boyan Hodak pun angkat bicara soal rumor tersebut. Alih-alih memberikan kepastian, pelatih asal Kroasia ini justru menyinggung nama mantan pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung, ungkap Boyan Hodak. Sama seperti Sadil, nama Asnawi Mangku Alam seringkali dikaitkan dengan Persib Bandung di setiap musimnya. Bahkan Port FC memberikan kontrak jangka panjang pada Asnawi setelah Persib angkat suara atas ketertarikan mereka pada pemain andalan Sintayong tersebut. Boyan mengaku tidak perlu ada rumor karena baik Persib maupun Sabah FC sama-sama masih mengarungi kompetisi di negaranya masing-masing. Tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini. Jadi tidak baik membicarakan ini. Di musim ini Sadil sendiri telah memainkan 14 pertandingan dan mencatatkan 5 gol dan 1 assist untuk Sabah FC tuntasnya.